Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait media dan metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimat Roma di sini akan menjelaskan tentang pengertian media dan juga fungsi media. Pertama-tama pengertian media. Media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium. Medium di sini berarti adalah segala bentuk prasarana, alat yang dapat mencapai tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Jadi yang namanya media dimanapun bentuknya, ketika kita mau melakukan sesuatu atau ingin mencapai tujuan kita, maka disebutlah dengan media. Selanjutnya dikemukakan lagi oleh Association for Education and Communication Technology. Mereka mengatakan bahwa media itu adalah segala bentuk penyalur informasi, apapun bentuknya, ketika dia menyalurkan informasi maka disebutlah dengan media. Selanjutnya dikemukakan oleh beberapa para ahli, salah satunya ini Koyoke. Beliau berpendapat bahwa yang namanya media itu adalah segala bentuk alat pengantar pesan yang dapat merangsang pikiran seseorang, merangsang perasaan seseorang, dan merangsang kemauan seseorang untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Jadi yang kalau Koyoke ini berpendapat agak lebih luas, yakni berupa pesan. Apapun bentuknya, ketika dia merangsang pikiran seseorang, ketika dia merangsang perasaan seseorang, dan juga merangsang kemauan seseorang, maka disebutlah itu dengan media. Jadi kesimpulannya, dari beberapa pendapat para ahli, maka media itu adalah segala bentuk alat atau sarana untuk mencapai tujuan informasi dalam proses pembelajaran. Ya, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari media. Fungsi media itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi komunikatif, kedua fungsi motivasi, ketiga fungsi kebermaknaan, yang keempat fungsi persepsi bersamaan, dan yang terakhir adalah fungsi individualitas. Yang pertama adalah fungsi komunikatif. Berdasarkan namanya itu komunikatif, berarti itu berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan pembicaraan, berkaitan dengan tata bicara. Jadi terkadang kita sebagai penyalur informasi ketika menggunakan kata-kata yang verbal mungkin agak sulit diterima oleh sang penerima informasi. Jadi sangat perlu kita pandai-pandai berbicara dalam menyalurkan sebuah informasi. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Jadi fungsi motivasi di sini adalah fungsi sesuai namanya, motivasi untuk membangkitkan gairah sang penerima informasi supaya informasi yang diterima begitu jelas dan juga bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah fungsi kebermaknaan. Nah, fungsi kebermaknaan ini sesuai namanya juga bermakna. Jadi setiap media yang kita gunakan harus memiliki makna tertentu sehingga bisa membangkitkan semangat penerima informasi untuk bisa menerima informasi tersebut dan bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya ada fungsi persepsi. Nah, fungsi persepsi ini adalah bagaimana cara kita sebagai penyalur informasi bisa menyamakan persepsi seseorang. Misalkan dalam sebuah kelas ada 40 siswa, maka di situ ada 40 kepala, ada 40 persepsi. Nah, bagaimana cara kita untuk menyamakannya? Ini dengan memberikan mereka kesimpulan dari apa yang mereka persepsi masing-masing mereka, kita berikan kesimpulan supaya lebih jelas, supaya lebih lugas lagi dalam menerima informasi. Dan yang selanjutnya adalah fungsi individualitas. Yang namanya individu, maka itu fungsi perseorangan. Bisa dibilang setiap siswa itu berasal dari sosial ekonomi yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, maka itu sangat ditentukan fungsi individualitas. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media dan juga kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media. Pada umumnya, media yang digunakan dalam pembelajaran di kelas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada media yang bersifat visual atau media yang hanya dapat dilihat. Contohnya seperti foto, lalu ada gambar, ilustrasi, diagram, film strip, grafik, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya contohkan di PowerPoint, itu ada foto dari peta Indonesia dan juga ilustrasi kegiatan proklamasi Indonesia. Yang kedua yaitu media yang bersifat audio atau media yang hanya dapat didengar. Contohnya seperti radio dan juga tayangan atau rekaman suara.
Yang ketiga yaitu media yang bersifat audiovisual. Media ini merupakan perpaduan antara media yang bersifat audio dan media yang bersifat visual. Jadi media ini dapat dilihat maupun didengar. Contohnya itu seperti film ataupun tayangan yang berisi suara dan juga terdapat gambar. Selanjutnya, dalam memilih media yang akan digunakan di kelas, sebaiknya guru itu memperhatikan beberapa kriteria agar media yang dipilih tersebut tepat. Jadi di mana kriterianya yaitu yang pertama, media yang dipilih ini hendaknya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Di mana tujuannya itu media yang digunakan hendaknya dapat membantu siswa dalam lebih mudah memahami materi yang dijelaskan. Yang kedua, perlu dipertimbangkan sesuai atau tidaknya media yang digunakan dengan materi yang dijelaskan. Jadi pada dasarnya satu media ini tidak bisa digunakan dalam seluruh materi. Jadi guru di sini harus cermat untuk memilih media yang mana yang relevan atau yang cocok digunakan untuk materi yang akan dijelaskan. Yang ketiga, memperhatikan kondisi siswa. Jadi guru tidak bisa seenaknya atau sesuka-sukanya gitu memilih media yang apa yang akan digunakan. Sebaiknya guru ini memperhatikan bagaimana kondisi siswa tersebut. Contohnya yaitu faktor umur. Jadi anak yang berada pada kelas 1, 2 atau kelas yang rendah itu akan membutuhkan media yang berbeda dengan anak yang berada di kelas 4, 5, 6 ataupun kelas tinggi. Yang keempat, mempertimbangkan ketersediaan media tersebut di sekolah atau kesanggupan guru dalam mendesain media tersebut. Jadi guru sebaiknya memilih media yang memang sudah disediakan atau sudah difasilitaskan oleh sekolah agar memudahkan, atau guru dapat membuat sendiri atau mendesain sendiri media yang akan digunakan dengan syarat guru ini bersungguh-sungguh untuk membuat media tersebut agar medianya tepat, agar medianya bisa baik dan bagus. Yang kelima, yaitu media yang dipilih hendaknya sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam artian, guru harus selain memperhatikan kondisi, guru juga harus memperhatikan kebutuhan siswa agar media yang digunakan ini tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan gitu. Media yang digunakan ini pas dan tepat digunakan untuk materi tersebut dan sesuai juga dengan kebutuhan siswa. Yang keenam yaitu biaya yang akan dikeluarkan dalam penggunaan media itu sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Jadi artinya media yang digunakan itu biaya dalam pembuatan dan penggunaan media itu harus sesuai dengan hasilnya agar tidak terjadinya pengeluaran uang yang berlebihan tetapi hasilnya tidak terlihat seperti itu. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode. Apa itu metode? Kata metode berasal dari bahasa Latin yaitu metodo yang berarti jalan, sehingga metode bersangkut paut dengan pemilihan jalan, arah atau pola dalam berbuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Lalu bagaimana metode dalam mengajar? Metode mengajar yaitu cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa, agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Makin tepat metode yang digunakan, diharapkan makin efektif pula dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai jika salah satu dari komponennya tidak ada seperti metode. Karena metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa menggunakan atau memanfaatkan metode secara akurat yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, macam-macam metode atau pendekatan dalam pengajaran IPS SD. Macam-macam metode ini diciptakan untuk mengaktifkan siswa karena timbul kesan bahwa pengajaran IPS itu membosankan dikarenakan materinya yang terlalu luas dan hanya menghafalkan fakta-fakta. Selain itu juga kadang ada
seorang guru yang menggunakan metode yang kurang tepat, yang kurang menarik bagi siswanya. Nah, oleh karena itu, diciptakan berbagai macam metode untuk menarik siswa untuk belajar. Macam-macam metode yang dapat digunakan diantaranya yang pertama yaitu contextual teaching and learning, di mana pendekatan ini merupakan konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Dalam metode ini ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh seorang guru secara kontekstual, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini seorang guru memunculkan masalah yang dihadapi bersama, lalu kemudian siswa diminta untuk berpikir kritis untuk memecahkannya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konteks yang beragam. Dalam metode ini, seorang guru membermaknakan pusparagam konteks sehingga makna yang diperoleh siswa bermakna menjadi berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan kebinekaan siswa. Di sini guru meyakini bahwa perbedaan individu siswanya itu menjadi penggerak untuk saling menghormati dan saling toleransi untuk mewujudkan keterampilan interpersonal. Kemudian yang keempat yaitu memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, di mana di sini pendidikan formal merupakan wadah untuk siswa menguasai cara belajar mandiri di kemudian hari. Selanjutnya yaitu belajar melalui kolaborasi. Dalam setiap kolaborasi pasti selalu ada siswa yang lebih menonjol dari siswa yang lain, dan siswa yang menonjol ini dijadikan sebagai fasilitator. Kemudian strategi yang terakhir yaitu menggunakan penelitian autentik. Ini menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara terpadu dan kontekstual, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Metode yang kedua yaitu cooperative learning, di mana pendekatan pembelajaran yang berisi serangkaian aktivitas yang diorganisasikan. Pembelajaran ini difokuskan pada pertukaran informasi terstruktur antar siswa dalam kelompok yang bersifat sosial dan belajar bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Ada beberapa teknik dalam pembelajaran cooperative learning, di antaranya pertama, teknik mencari pasangan. Teknik mencari pasangan ini mempunyai keunggulan yaitu siswa dapat mencari pasangan sambil belajar menggali satu konsep atau tema dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia. Teknik yang kedua yaitu teknik diskusi berkelompok, di mana dalam teknik ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan disuruh untuk berdiskusi mengenai suatu materi atau mata pelajaran. Teknik yang ketiga yaitu teknik bertukar pasangan, di mana teknik ini dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain. Teknik ini juga dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan semua tingkat usia, di mana di teknik ini caranya yaitu guru memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan dengan pasangannya dalam berkelompok. Kemudian setelah itu setiap pasangan bergabung dengan pasangan lain untuk berdiskusi mengukuhkan jawaban. Kemudian setelah menemukan jawaban yang baru atau setelah jawabannya ditemukan, lagi melakukan pertukaran pasangan atau kembali ke kelompok semula. Kemudian teknik yang terakhir dalam pembelajaran cooperative learning yaitu teknik jigsaw, di mana teknik ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dalam hal ini,
Seorang guru memperhatikan skema atau latar belakang siswa dan membantu mengaktifkan siswa agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa saling bekerja sama dan saling membantu. Mereka juga mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Teknik ini juga dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia. Sebelumnya sudah dibahas mengenai metode contextual teaching and learning dan cooperative learning. Di sini saya akan membahas 3 metode lain yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Adapun 3 metode itu yaitu metode karya wisata, metode role playing, dan metode simulasi. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek tertentu di luar kelas untuk mempelajari atau mengkaji materi pelajaran. Atau dapat kita katakan adalah suatu bentuk mengajar di mana dalam menyampaikan pelajaran, pendidik mengajak peserta didiknya untuk mengunjungi dan mengamati secara langsung objek yang akan dipelajari yang terdapat di luar kelas. Metode karya wisata ini berfungsi sebagai kegiatan yang dapat menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun manfaat dari metode karya wisata yaitu dapat dipergunakan untuk merangsang minat peserta didik terhadap sesuatu. Kemudian, untuk memperluas informasi yang telah diperoleh peserta didik ketika berada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada dan dapat menambah wawasan serta dapat membantu mengembangkan aspek perkembangan sosial peserta didik. Contoh dari metode ini seperti pada gambar, yaitu dengan mengunjungi museum untuk melihat benda-benda bersejarah ataupun mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Metode yang selanjutnya yaitu metode role playing atau bermain peran. Metode role playing dapat disebut juga social drama, yang mana dalam proses pembelajaran diharapkan para guru dan siswa memperoleh penghayatan nilai-nilai dan perasaan dengan bermain peran. Role playing termasuk juga permainan pendidikan yang dapat digunakan untuk menjelaskan peranan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. Dengan metode bermain peran ini, siswa diharapkan dapat menghayati dan berperan dalam berbagai figur khayalan atau figur sesungguhnya dalam berbagai situasi. Metode bermain peran yang direncanakan dengan baik dapat menanamkan kemampuan bertanggung jawab dalam bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain, serta belajar mengambil keputusan dalam hubungan kerja kelompok. Metode ini dapat diterapkan pada pengajaran IPS dengan pokok bahasan tentang hubungan kehidupan sosial, misalnya peranan tokoh-tokoh, susunan, dan masyarakat feodal. Inti dari metode role playing ini adalah keterlibatan atau partisipasi siswa dalam situasi permasalahan yang sebenarnya dan adanya keinginan untuk memunculkan resolusi damai serta memahami apa yang muncul dari keterlibatan tersebut. Dalam penerapan metode ini melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik, yang mana aspek kognitif meliputi pemecahan masalah, aspek afektif meliputi sikap, nilai-nilai pribadi atau orang lain, membandingkan, mempertentangkan nilai-nilai, mengembangkan empati atas dasar tokoh yang mereka perankan. Sedangkan aspek psikomotornya terlihat ketika siswa memainkan peran di depan kelas. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode simulasi. Istilah simulasi berasal dari kata simulate yang berarti berpura-pura.
dan simulation yang berarti tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep, prinsip, atau suatu keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan dalam situasi tiruan. Dalam pembelajaran, siswa akan dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi, siswa diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan penjabaran materi yang telah diberikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa media sangat penting dan diperlukan dalam proses belajar mengajar karena media merupakan alat bantu mengajar agar pemahaman siswa optimal. Media berfungsi sebagai alat yang membantu mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran harus dirancang, disiapkan, dipilih, dan disusun secara cermat sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang berkualitas, guru harus menciptakan kondisi pembelajaran yang menantang, menyenangkan, mendorong eksplorasi, memberi pengalaman sukses, dan mengembangkan berpikir siswa. Pembelajaran berkualitas dapat terwujud apabila guru tepat dalam memilih metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Guru dituntut untuk menguasai berbagai macam metode pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Efektif tidaknya suatu metode ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya tujuan, bahan, siswa, kemampuan guru, dan alokasi waktu. Itu tadi penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.